Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, wabil khusus kepada para guru-guru kita yang insya Allah sama-sama akan kita ambil ilmu-ilmunya yang baik. Dan Ustazah Rima dan juga pengatur acara kita Guru Abi Gibran. Alhamdulillah. Para jamaah Al-Muhajirin, ya Allah, satu pantun pembuka buat keluarga besar Al-Muhajirin. Mudah-mudahan ini pantun Allah terima doa kita ya. Amin. Dari orang Mandarin berangkat ke Mekah, berbekal opak dan delima, keluarga besar Masjid Al-Muhajirin terus makin barokah. Amin. Karena terus makin kompak dan istiqamah. Sepat, gabus, lelek, lohan, cepat, bagus, enggak bertele-tele karena jamaah juga udah enggak tahan. Jadi ya, dalam Quran surat ke-68 juz 29 ayat 15 sampai ke 25, 28 ya, yang tadi diserahkan kepada Al-Fakir untuk ngebahasnya. Yang dimana ayah bunda rahimakumullah, kalau boleh saya tahu nih jamaahnya hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja? Iya, akhir. Ya, biar nggak terlalu tegang. Masjidnya enak, jamaah padat. Saya lihat tempat yang paling laku 2 duluan tuh. Kalau nggak tiang senderan. Iya, tapi bener, yang nyender masih hadir ya. Takutnya bang, masjidnya enak, nyaman, nyender, angin sepoi-sepoi nggak berasa, obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk, gampang tidur. Ya. Nah ayah bunda rahimakumullah, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, di ayat ke-15 Allah Ta'ala ingatkan, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla, apabila dibacakan, alaihi, kepadanya, yang menyimak Al-Quran baik di zaman Nabi maupun sekarang. Yang dibacakan apa? Ayatuna, di mana ayat-ayat kami, qala, mengatakan dia yang dibacakan tuh, asatirul awwalin, ini mah hanya sebatas dongengan orang-orang dulu. Tuh, bunda, ayahanda. Jadi bukan hanya baru sekarang kalau orang ngajak kebaikan, nggak semuanya sami'na wa ata'na. Di zaman Nabi pun udah ada. Kepada keluarga besar Al-Muhajirin, juga kepada para pemirsa yang memang dapat tugas bagian share informasi ngaji, biar banyak punya sabar. Kenapa Sab? Karena prakteknya tuh yang namanya pengajian, biasanya sebulan sebelum ngaji udah di-share tuh informasi di grup. Betul apa enggak? Di-share di grup buat ke pengajian tuh biasanya kalau ajakan ngaji responnya rada slow. Beda kalau kita nge-share ajakan traveling sama madang. Betul apa enggak? Akhirnya tinggal menjelang hari H, ya Allah deh sabar yang nge-share broadcast buat kebaikan dijapriin atu-atu tuh. Assalamualaikum WRWB. Kan begitu tuh. Iya. Ya, dibalas waalaikumsalam WRWB. Iya, jangan lupa Cin, kan temen besti itu. Kenapa? Di Al-Muhajirin kita ngaji Cahaya Indonesia. Balasannya apa? Ada gambar kepala, 3 lagi tepok jidat. Tuh, suka nggak begitu tuh? Kira-kira kalau udah alamat begitu jawabannya aja ikut ngaji apa enggak tuh? Nah, ditanya lagi, kamu kenapa nggak ngaji? Maafin ya, Arjunaku lagi ada di rumah. Oh, ada ayam bebek. Nggak apa-apa, jangan marah. Emang suaminya minta temenin. Ibu yang hadir di sini ngaji kan udah atas izin suami gak? Iya, udah. Japri lagi yang satu lagi tuh. Balas lagi apa? Gambar kepala warna hijau, lambang sakit. Ya. Emang orang Bogor ngucap lagi, apa ucapannya? Saha nu gerincin.
Siapa yang sakit? Dijawab, maaf ya, malaikat kecilku nuju Tedamang. Tinggal sendirian dah. Hitung kancing. Berangkat, jangan. Berangkat, jangan. Hitung. Jangan berangkat. Emang imannya kuat, tulis status OTW. Pokoknya apapun resikonya tetap kue cucur, kue cincin, meluncur cin. Nah. Bunda, itu yang masih memang uzur, tapi banyak gak yang gak demen sama kebaikan? Nah, di ayat ini surat Al-Qalam, surat yang dimana ke-68 juz 29 ayat 15, nggak heran kalau yang namanya orang nolak akan kebaikan, nolak akan ngajak kebenaran. Makanya zaman Nabi udah ada. Udah gitu ngaji nggak mau, ngatain yang ngaji. Hatinya julid banget. Kaki bukan main. Nah, keburukan yang begini jika terjadi pada diri kita, ini yang dipanggil dengan sifat takabur. Sifat apa? Takabur. Ustadz, takabur itu apa? Takabur kata Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip bahasa Kanjeng Nabi. Ini biar disimak nih buat kita. Jangan sampai kita punya sifat ini. Apa? Kata Kanjeng Nabi, takabur itu batorul haqqi wa gomtun nas. Terjemahin jangan. Tolong nggak banyak nih, biar nempel ke hati. Setuju? Kecil lendek makan bakso rusuk biar pendek tapi masuk. Ilmunya. Iya. Apa artinya tuh? Yang kata Nabi begitu, takabur adalah menolak kebenaran, menyepelekan orang lain. Tuh. Kalau di hati kita punya sifat begitu, maka mohon maaf, gimana resikonya? Gimana dampaknya? Dampaknya satu hadis saya bacakan. Dengerin ya. Ini serem nih sifat takabur. Apa kata Kanjeng Nabi? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Ini hadis sahih nih. Tolong yang di belakang. Orang bojong, yang belakang budak dengerin nih. Iya. Apa artinya? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Enggak bakalan bisa masuk sorga orang yang di hatinya ada secerca sifat sombong. Walaupun hanya secerca sifat sombong, jangankan sorga, baunya pun gak akan Allah berikan. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Nah, ayah bunda rahimakumullah, karena tadi sebelum saya ceramah ada tayangan VT, dan di surat Al-Qalam ayat 15 sampai 25 bukan hanya takabur doang, buat orang-orang yang di hartanya makin banyak tapi pelit buat sedekah. Nah, ini yang kedua nih. Yang kedua, hadis lagi. Kata Syekh Az-Zurnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alimnya, 3 macam perbuatan. Jadi simak nih, 3 macam perbuatan yang walaupun tuh orang gak berbuat maksiat, maka Allah gedek sama dia. Bayangin deh, tahu gedek? Orang kalau udah gedek jangankan lihat orangnya, kedengeran terompas sendal aja, ya dia dah tuh. Males bener ya. Nah, iya. Nah, salah satu yubghiduhumullah min ghairi jurmin, 3 macam perbuatan yang kalau kita pelihara ini 3 perbuatan, walaupun nggak berbuat maksiat, ahli ibadah, ahli sholat, ahli qiyamul lail, tapi kalau 3 sifat ini kita pelihara, Allah gedek sama tuh orang. Ya, sebutin jangan nih. Nah, tolong, udah tinggal 1 menit lagi, saya singkat saja. 1, orangnya punya sifat takabur, sombong. 2, orang yang punya sifat koret, kikir, medit, buntut gasiran, tengok dalam, terusin dah. Nah, yang ketiga, mohon maaf, al-akulu, orang punya kebiasaan sifatnya tukang makan. Jadi perutnya kayak karung bolong. Kapan waktu aja gegares. Hati-hati tuh. Bukan nggak boleh makan, tapi sifatnya
tukang makan. Makan lesehan, ngajak suami, mudah-mudahan kajian singkat ini bisa dipahami.